Ya, jadi Nabi Nuh itu termasuk Nabi Ulul Ajmi, gitu kan, Nabi Agung, Nabi yang diagungkan, diutamakan. Dia sendiri berdoa supaya anak istri dapat hidayah, nggak kabul doanya. Terus gimana itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita kembali kepada namanya ilmu qada. Ini bahasanya sebenarnya dalam, ya. Qada qadar takdir. Segala sesuatu sudah ditakdirkan Allah, Pak. 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan. 500 atau 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan segala sesuatu sudah dituliskan perjalanan takdir hidup ini. Ini kita yakini. Ya. Jadi ketika Nabi Nuh berdoa itu tidak kabul ya karena sudah takdir Allah, sudah ditetapkan Allah begitu. Kenapa begitu? Karena Allah ingin memberi pertontonan kepada dunia bahwa di tingkat Nabi pun tidak bisa memberi hidayah. Allah ingin mempercontohkan kepada dunia bahwa ya ada Nabi yang anaknya sendiri pun tak bisa dia selamatkan. Itu mirip dengan Allah memberikan contoh kuasanya. Ada Nabi gak punya ayah, gak punya mak, Nabi Adam. Ada Nabi gak punya ayah, Nabi Isa. Ada lagi orang mulia gak punya mama, tapi ada ayahnya. Siapa tuh? Siti Hawa. Maknya gak ada, ayahnya apa? Nabi Adam. Dia belajar tulang rusuk. Jadi untuk menyempurnakan percontohan kekuasaan Allah itu, ya. Dan ada Nabi yang anaknya semuanya soleh-solehah, bahkan banyak jadi Nabi. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Maka Nabi mengajari kita berdoa kan, bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim? Karena Ibrahim dan anak cucunya diberkahi. Gak mungkin dia jadi Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Nuh wa ala ali Nuh. Ya boleh. Maka kata Allah dalam ayat lain kan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kau tidak akan bisa memberi petunjuk orang-orang yang kau cintai. Yang bisa kau beri petunjuk adalah enggak bisa beri petunjuk. Artinya apa? Ya itu tadi, kembali kepada ilmu takdir tadi, Pak, qada-qadar itu. Tugas kita ini menjalankan perintah Allah. Apa yang tugaskan itu aja. Masalah hidayah, mana bisa kita maksa orang dapat hidayah? Jangankan Nabi Nuh, Nabi Muhammad saja, Sayyidul Anbiya. Ya Allah, tunjukilah Pak Ciku, tunjuki, berikan hidayah. Tidak bisa. Ya. Maka turun ayat itu kan, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Maka tugas ulama, tugas kita umat Islam, tugas Nabi dan Rasul penggantinya kita umat Islam khairul ummah, tugas kita apa? Dakwah. Dakwah itu apa? Mengajak buat baik, merangkul, bukan mencela, memastikan, mengutuk. Laisal mu'min billah. Nah, tugasku di dunia kata Nabi bukan untuk mengutuk, melaknat, bukan itu tugasku. Tugasku mengajak, tabligh. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Tidak ada tugas Rasul kecuali tabligh, balang, menyampaikan dengan nyata, dengan jelas. Hidayah itu Allah nanti yang bermain dengan hati qalbu orang yang kita ceramahi, kita ajak. Kita sendiri kadang-kadang enggak bisa menyelamatkan kita. Gimana kita mau menyelamatkan orang lain? Nah, itu harus dipahami, Pak. Ya, jadi jangan putus asa. Udah takdir Allah. Kalau sudah takdir Allah, wa yu'minu qadara khairihi wa syarrih. Nah, rukun iman ke-6. Ya, beriman kepada takdir baik, takdir buruk. Makanya waktu jumpa di alam ruh Nabi Musa dengan Nabi Adam, itu ceritakan Nabi SAW, jumpa Adam sama Musa debat. Ya Adam, gara-gara kaulah kami keluar dari surga. Coba dulu kau mau usah makan buah khuldi. Kata Nabi Musa sama Nabi Adam, pasti kami gak turun ke bumi, gak susah-susah kami. Apa kata Nabi Adam? Ya Musa, kau kan sudah dijadikan Allah Nabi Ulul Azmi, Nabi yang hanya diberi Allah Nabi. Apakah gak kau percaya dengan qada dan qadar Allah? Itu diam dia, Pak. Musa di tingkat Nabi pun
Begini dia kan. Apa kau nggak percaya dengan takdir Allah, qadar Allah? Teriak dia. Nah, itulah jawaban Nabi Adam. Jadi jawaban Nabi Adam itu kita jawablah ke diri kita, Pak. Udah takdirnya begitu. Gimana lagi? Ya, maka orang beriman ini disuruh baik sangka, nggak boleh buruk sangka. Iya. Nggak boleh buruk sangka. Kita ini disuruh baik sangka. Maka dalam bahasa Nabi yang lain, kulluhum khair. Bagi orang beriman itu seluruhnya baik. Ajibatul li amril mu'min. Itulah yang membuat orang beriman itu dikagumi hidupnya. Kenapa? Seluruhnya baik. Dia doa supaya anaknya baik. Tak kabul-kabul. Tetap jadi bajingan. Untuk apa? Uji kesabaran. Meningkatkan derajat kita. Ya. Untuk kita itu. Untuk nebus dosa kita juga. Untuk meningkatkan kualitas ketabahan, mendidik kita. Ya, tahu-tahu nanti kucing bandel banget. Tiba-tiba kuliah, dia paling jadi orangnya. Kan sering gitu, Pak, kan? Tahu-tahu dia paling bermanfaat di keluarga. Rupanya kabulnya bukan nggak kabul, Pak. Rupanya ditundanya. Kita yang buruk sangka kemarin bilang nggak kabul, ya kan? Rupanya tunda Allah. Ada yang begitu, ada. Tetangga saya kayak gitu, Pak. Bandelnya minta ampun, tuh kuliah bandelnya minta ampun. Begitu meninggal orang tuanya, dia paling baik. Dia paling baik sekeluarga. Dia paling bantuan. Adik-adiknya semua. Berubah total gitu, Pak. Ya Allah. Makanya kita nggak, pokoknya jangan buruk sangka. Nggak ada buruk sangka bagi orang beriman. Nah, semua doa pasti dikabulkan. Pasti diberi Allah jalan keluar. Ya. Kalau tak kabul, ada sesuatu yang tadi. Ya, pasti ada baiknya. Maka kita harus memandang segala sesuatu itu baik. Sampai-sampai ini, mohon maaf nih, sampai-sampai musibah corona ini pun, Pak, bagi orang beriman baik. Kalau Bapak bisa mandang pakai mata hati, bisa baik. Corona ini menghancurkan ekonomi orang-orang jahat. Ini fungsinya. Corona ini, kalau ada orang beriman, udah pakai masker, udah vaksin booster, 2 kali booster lagi, masih kena juga, meninggal juga, mati syahid. Siapa yang kena musibah, kena wabah penyakit dan dia bersabar dengan wabah itu, mati kena wabah dan dia mati syahid. Loh, mati syahid apa buruknya? Saya mau tanya, mati syahid apa baik apa buruk? Hah? Loh, lalu kalau baik kenapa Bapak pandang buruk? Orang mati kena corona. Sahabat kan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim kan jelas. Ketika tanya Nabi, tahukah sahabat kalian bagaimana orang yang mati syahid? Orang mati dalam perang. Ya Rasul, oh enggak, kalau begitu sedikitlah umatku yang syuhada. Orang mati syahid itu enggak begitu. Orang-orang yang tertimpa musibah, tertimpa wabah dan dia sabar dengan penyakit itu, menghadapi itu, dan dia mati kena wabah itu, dan dia akan digolongkan juga syahid, kata Rasul. Itu hadis sahih. Lalu kalau mati syahid kena corona, di mana buruknya corona? Yang buruk itu mobil corona, yang mobil lama nggak bisa pakai lagi, Pak. Nah, itu kalau orang beriman memandang dengan pandangan Allah begitu, gak ada yang buruk semuanya dunia ini. Kulluhum khair, semua jadi baik. Ya, mungkin ada orang yang mau menghancurkan ekonomi negara kita atau mau gimana. Allah hancurkan ekonominya kan? Dengan apa? Dengan corona ini, Pak. Kita nggak tahu di balik banyak sekali hikmahnya. Maka kita sabar saja, jalani saja. Ya, tapi jangan petenteng-petentengan kata orang Medan. Aku nggak takut corona. Tak ada itu, yang ada Allah Ta'ala. Nggak boleh. Ada model begitu, ada Pak pengurus masjid gitu juga. Aku nggak takut dengan corona. Dalam masjid saya, ya Allah, takut saya dia tersombong karena corona meninggal, Pak. Ada juga gitu. Nggak boleh kita sombong. Karena kita akan diuji supaya jangan sombong. Kita akan diuji supaya jangan putus asa. Itu yang tidak boleh kita dekati. Sombong, iblis, putus asa, kafir. Nah, gitu deh Pak, larinya ke kafiran. Yang orang beriman itu tawadu, bersyukur, kemudian tunduk, bersabar. Jadi kata Allah, kata Nabi, lakukan saja apa yang diperintah Allah sama beliau.
Nggak usah urus takdir Allah, kode-kodenya nggak usah jelas. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan keimanan. Makanya orang beriman ini enak sekali hidupnya, Pak. Semuanya ada petunjuknya kan, dibimbing Allah. Jadi kita hidupnya nggak linglung, nggak gimana gitu kan. Terus iya, tertata rapi, terarah, terbimbing gitu ya. Baik Pak Ali. Terus satu lagi nih Pak, dari seberang di ruang Zoom ada Pak Sukri, Pak Samon Sukri ya. Saya bacakan pertanyaan beliau, apa hubungan antara doa dengan ikhtiar? Iya, hubungan doa dengan ikhtiar. Bapak ini ada satu lagi tadi biar sekalian. Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pakai ini Pak. Udah, suara saya cukup keras Pak. Oh ya, biar makin merdu Pak. Terima kasih, kajian yang menarik sekali pagi ini Pak Ustaz. Ada kalanya doa itu kontrari ataupun berseberangan antara satu pihak dengan pihak lain. Contoh, ini mungkin dalam praktek sehari-hari saya ngambil contoh sederhana, katakanlah dalam pertandingan olahraga, Persib lawan Persija. Ini tim Jackmania tentunya berdoa ingin tim Persija menang. Sementara di pihak lain Boboto, The Viking Bandung juga berdoa bagaimana ya Allah, bagaimana tim Persib Bandung bisa menang. Nah, ini kan seru jadinya Pak Ustaz. Berdoa kepada Rabb yang sama. Tapi dari penjelasan Pak Ustaz, saya sudah dapat si jawabannya, karena kedua-duanya sebenarnya diijabah oleh Allah dalam konteks yang satu katakanlah menang, berarti dia dikabulkan secara cash. Sementara yang satu katakanlah kalah, mungkin dia dikabulkan juga secara tertunda, atau bisa saja digantikan dengan kekalahan itu dia menjadi bersungguh-sungguh untuk menang dengan tim lainnya gitu Pak Ustaz ya. Tapi saya mungkin kepingin mendengar penjelasan dari Pak Ustaz, mungkin ada tambahan atau penjelasan yang lain Pak Ustaz. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Jadi yang pertama ini kan, apa hubungan doa dengan ikhtiar? Nah, ini bab khusus ini Pak. Dan bahasanya nanti kodok-kodok. Tapi tampil dari sedikit aja jawabannya. Jadi untuk sesuatu yang sudah ditetapkan zaman ajali gitu kan, dituliskan pena Nur Muhammad, akan terjadi, direalisasikan. Ini namanya kodo. Ketika dia sudah terjadi, nih kita sudah jumpa subuh ini namanya takdir, kejadian. Bisa nggak dirubah takdir? Nggak bisa. Kenapa? Karena udah kejadian. Coba anda merubah kejadian. Ini jam berapa nih? 6.15. Jam 6.15. Jam 6 pas tadi habis subuh sampai jam 6.15 saya sudah ceramah di sini. Bisa dirubah nggak? Bisa. Sudah kelewat. Sesuatu yang sudah terjadi, sudah terlewat, itu namanya takdir. Nah, kapan sesuatu disebut takdir? Ketika sudah terjadi. Bisa nggak dirubah yang sudah terjadi? Wah, guru tauhid saya sampai mengatakan, guru mursyid saya satu mengatakan, Tuhan aja nggak bisa merubahnya kalau sudah terjadi gitu. Saya begitu. Itu ilmu qada dan takdir. Ya kalau sudah terjadi itu kehendak Allah, masyiahnya. Kita sudah lahir di Indonesia, sudah terjadi. Ya bagaimana? Ya Allah, aku nggak mau lahir di Indonesia, aku mau dilahirnya di Madinah aja lah. Mau masuk lagi ke rahim ibu? Gimana caranya? Waktu keluar, ya nggak bisa. Nah, tapi kalau belum terjadi, nah sebelum terjadi kodo tadi, ketetapan itu, sebelum terjadi, untuk merealisasikan kodo menjadi takdir, apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan di situ nanti ada usaha, ikhtiar, kasab, ada ikhtiar pilihan bebas, ada kodo, ada nanti niat doa. Di situlah bergabung semua. Dengan doa, dengan ikhtiar itu bergabung semua. Terrealisasi takdir ini. Nah, dengan realisasi doa bergabung berkecamuk di situ dengan doa, dengan usaha semua, kodo ini nanti begitu terrealisasi bisa berubah. Kalau dia berubah namanya mu'allaq. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ketika kita bersemangat, bukur keras apa semua, bisa berubah Pak nasibnya. Ya. Yaqullahu ma yasha. Kalau bahasa Allah sendiri, Allah berhak menghapus yang dia tetapkan, yang dia buat. Dia punya hak.
Maka ada riwayat itu kan, seorang Nabi datang ke Nabi Musa. Ya Musa, doakan aku supaya aku kaya. Pingin kali aku kaya jadi orang dermawan. Munajat sama Allah. Dia doakan, nanti aku berikan dia kekayaan selama 2 atau 4 tahun. Ya doa Nabi Musa. Baik Bu, insya Allah nanti Bu akan kaya. Kata Allah selama 2 atau 4 tahun. Ya udah, pulang dia berusaha kaya. 2-4 tahun, 4 tahun dia masih kaya. 5 tahun kaya masih kaya, 6 tahun masih kaya juga. Nah, tiba-tiba datang lagi ke Nabi Musa. Alhamdulillah ya Rasulullah, aku sudah diberikan harta kekayaan yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dulu sebenarnya kan udah dimintakan 4 tahun, kata Allah kau ini kaya, tapi sekarang alhamdulillah sampai 6 tahun masih kaya. Kalau bahasa kita, Musa ini kan tersindir. Munajat dia. Munajat sama Allah. Ya Allah, dulu kan kau bilang dia kaya paling lama 4 tahun. Ini udah 6 tahun melapornya masih kaya. Janganlah kau buat malu aku di depan hambamu. Kata Allah. Itu lagi Musa kan. Masa Nabi salah ngomongnya kan gitu. Datang jawaban Allah, ya Musa. Ya sebenarnya dia itu dalam kodoku sudah aku tetapkan setelah 4 tahun ku cabut hartanya. Tetapi karena dia sering istiqomah berdoa mohon diberkahi hartanya, orang-orang yang disantunya pun sering berdoa kepada dirinya. Ya dia mohon terus, dia tetap meminta kepadaku. Ya aku kan Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang. Manalah tega aku mengambil hartanya. Terakhir data yang sudah disampaikan ya. Inilah namanya qada mu'allaq. Itu ulama menyebut mu'allaq. Ada kaitannya dengan doa usaha tadi. Jadi kalau udah anak Nabi Nuh tadi Pak, itu udah qada mubram namanya, enggak bisa dirubah lagi. Udah kejadian kan. Nah, jadi kalau udah kejadian dia percontohan. Ini loh anak Nabi aja gak selamat. Makanya lu jangan bandel. Gue ini bukan Nabi. Ya, lihat anak Nabi Nuh itu aja tuh nggak bisa dedenya. Apalagi gua. Gitu. Makanya lu jangan bandel-bandel. Gua nggak bisa didik kayak Nabi Nuh. Harusnya jangan bandel gua. Nggak bisa nyelamatin orang Nabi Nuh aja nggak bisa nyelamatin disiksa Allah. Bagaimana gua? Nggak Nabi, nggak Rasul. Ulama juga nggak bisa nyelamatin. Kalian harus bertakwa sama Allah. Nah, itu pendidikan kita kepada anak-anak kan. Bapak nggak bisa nyelamatin kalian. Doa bapak nggak gitu mustajab nggak bisa. Kalian harus merubah diri kalian sendiri. Bantu bapak merubah diri kalian gitu. Itu tadi hikmah gitu Pak ya, kita ambil hikmah aja. Jangan kita usik kerja Tuhan. Kerja Tuhan itu apa? Mengkodo, menetapkan zaman ajali. Ngintip-ngintip kodo kita. Apa kejadian akan datang, apa kejadian. Jadi dukun lagi Pak. Ada yang diberikan kepada wali seperti itu. Wali pun itu diberikan Allah itu rahasianya seperti Nabi Khidir laduni enggak apa-apa diberikan. Tapi orang-orang yang dekat dikasih tahu. Ya, maka ilmu Nabi Khidir itu kenapa dianggap lebih tinggi dari Nabi Musa? Karena dia ilmu laduni, ilmu qada-qadar kan. Musa tak dikasih tahu dia ilmu qada-qadar, ilmu syariat saja dikasih tahu. Baik ikuti, buruk jauhi. Jadi bagaimana kalau nanti dua-duanya berdoa sama-sama berdoa, ya Allah menangkanlah grup ini, yang satu doa, enggak doa apa? Mana yang diperkenankan Allah kan? Termasuk pilpres kan gitu juga, ya Allah menangkan ini, yang satu doa juga. Terakhir pakai wirid 41 lagi, Yasin 41 sana Yasin 41, sana Yasin 41, tabrakan doanya lagi. Sama-sama minta ya. Nah, gitu. Pemilihan rektor di kampus pun gitu juga Pak. Karena Yasin 41 jangan ya. Yang mana dikabulkan Allah? Dua-duanya kabul dengan caranya masing-masing. Kan gitu. Dua-duanya pasti kabul. Ada yang pokoknya kita harus meyakini apa yang diberikan itu yang terbaik buat kita. Satu kabul naik, memang dia naik. Memang harus ada naik Pak. Nggak mungkin dua-duanya kalah kan? Atau dua-duanya menang. Kan nggak mengikuti sunnatullah. Pasti ada satu yang menang. Yang menang ini case dia, yang tidak menang ini ada hikmahnya. Kamu nggak baik buat dirimu ini, ya.
Kalau kita memang Pak yakin sama Allah, pasti Pak semua yang diberikan yang terbaik. Kadang-kadang kita minta, kita kira itu yang terbaik, enggak. Saya berkali-kali itu dinasihati guru spiritual, pingin sesuatu enggak tercapai. Apa dia bilang? Kamu enggak bagus di situ. Coba jalani nanti, pasti kamu merasa lebih baik di sini daripada di situ. Ya saya jalani Pak, saya jalani. Jadi guru itu menguatkan kita. Begitu kita jalani, ya Allah memang ini lebih baik, lebih nyaman aku di sini ya Allah gitu daripada di situ. Jujur Pak, saya juga begitu. Kadang-kadang kita merasa kita di situ lebih baik kan. Perasaan kita itu keinginan tadi kan, muncul keinginan kita. Begitu kita nggak terkabul di sana, guru bilang kamu nggak bagus di sana, Allah nggak mau. Coba aja kalau nggak percaya gitu. Sampai gitu dia ngomong. Kita coba juga, gagal. Tuh kan? Allah kamu pingin di sini, coba jalani, pasti lebih nyaman, kamu lebih tenang hidupnya katanya. Saya jalani, betul Tuhan saya bilang lebih tenang, lebih nyaman saya di sini hidup. Begitu Pak. Asalkan kita ikhlas, kebuka dia rahasianya. Coba jangan dongkol-dongkol sama Allah Ta'ala kan. Namanya hamba kok dongkol sama Tuhan ini gimana kan? Ya kan? Ibarat karyawan dongkol sama bosnya dipecat nanti. Gak usah dongkol, ikhlas saja. Allah itu pingin suka kita ikhlas, tunduk. Maka orang yang paling gampang masuk surga itu ikhlas, tunduk dia. Nah, itu paling disukai Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Saya pahaminya gitu Pak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami juga. Baik, doa Ustaz.